pada video pembelajaran bersama Miss Esther Loli. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang relasi sudut atau sudut yang berelasi. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang identitas trigonometri. Nah, tahukah adik-adik apa itu identitas? Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa identitas merupakan suatu keterhubungan yang benar untuk semua nilai pengganti variabel. Nah, dalam hal ini kita akan membahas identitas trigonometri dasar, mencakup identitas hubungan kebalikan, kemudian identitas hubungan perbandingan, dan juga hubungan Pythagoras. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang identitas trigonometri yang merupakan hubungan kebalikan. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, perbandingan trigonometri itu ada sinus, kosinus, dan tangen. Kemudian kebalikan dari sinus ada kosekan, kebalikan dari kosinus adalah sekan, dan kebalikan tangen adalah kotangen. Maka sinus alfa karena kebalikannya adalah kosekan, maka identitas kebalikannya adalah seperkosekan alfa. Demikian juga dengan kosekan alfa. Karena kebalikan dari sinus, maka nilai identitas kebalikannya adalah sepersin alfa. Kosinus alfa karena kebalikannya adalah sekan alfa, maka nilai kosinus alfa sama dengan sepersekan alfa. Kemudian nilai sekan alfa sama dengan seperkos alfa, tangen alfa sama dengan seperkotangen alfa, dan kotangen alfa seper 1/tangen alfa. Nah, identitas yang kedua yaitu identitas perbandingan. Nah, identitas perbandingan ini hanya berlaku pada identitas tangen dan kotangen. Nah, tangen alfa, identitas perbandingannya adalah sin alfa per kosinus alfa. Kemudian untuk kotangen alfa, identitas perbandingannya sama dengan kosinus alfa per sinus alfa untuk kebalikannya. Nah, kemudian identitas trigonometri yang ketiga adalah hubungan Pythagoras. Nah, di sini kita kembali membahas tentang segitiga siku-siku. Di sini disediakan segitiga siku-siku ABC dengan sisi AB adalah X, sisi BC adalah Y, dan sisi AC adalah R dengan sudut alfa. Nah, seperti kita ketahui bersama, nilai sisi di depan sudut per sisi miring atau nilai Y per R ini sama dengan sin alfa, dan nilai X per R itu sama dengan nilai kosinus alfa. Nah, maka kita dapat menggunakan identitas Pythagoras, di mana kita mencari nilai dari sisi miring dengan menguadratkan kedua sisi lainnya. Maka nilai Y kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, nilai Y kuadrat, X kuadrat, dan R kuadrat ini kita substitusikan. Nah, nilai Y kuadrat, kita kuadratkan nilai dari sin alfa, yaitu Y kuadrat per R kuadrat, kemudian nilai X kuadrat kita ambil dari kosinus alfa, yaitu X kuadrat per R kuadrat sama dengan R kuadrat per R kuadrat. Tentu ini kita kuadratkan, hasil ini R kuadrat per R kuadrat adalah 1. Maka didapat sin kuadrat alfa ditambah kosinus kuadrat alfa sama dengan 1. Karena Y per R tadi adalah sin alfa, karena ini dikuadratkan dengan sudut alfa ditambah kosinus kuadrat alfa sama dengan 1. Nah, kemudian kita mencari hubungan identitas Pythagoras lainnya dengan cara kita sama-sama membagi identitas pada persamaan pertama ini dengan
membagi cos kuadrat alfa, maka sin kuadrat alfa per kosinus kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa per cos kuadrat alfa sama dengan 1 per cos kuadrat alfa. Maka kita bisa melihat bahwa pada identitas kebalikan sebelumnya tadi, ini identitas kebalikan bahwa tangen alfa sama dengan, maksud saya identitas perbandingan, di mana tangen alfa sama dengan sin per cos alfa. Nah, karena di sini terdapat sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa, maka kita menggunakan identitas pembanding. Maka dituliskan tangen kuadrat alfa. Ini cos kuadrat alfa per cos kuadrat alfa sudah pasti 1. Kemudian seper cos kuadrat alfa ini adalah kebalikan dari sekan. Kita menggunakan identitas kebalikan. Nah, tadi kita mencari seper cos kuadrat alfa. Seper cos alfa itu adalah identitas kebalikan dari sekan alfa. Maka di sini diperoleh sekan kuadrat alfa. Maka itu adalah identitas kedua dari identitas Pythagoras. Nah, kemudian kita mencari identitas yang lain. Jika tadi sudah dibagikan dengan cos kuadrat alfa, maka kita juga akan membagikannya dengan sin kuadrat alfa untuk menemukan persamaan yang baru. Persamaan identitas yang baru. Nah, sin kuadrat alfa per sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa per sin kuadrat alfa sama dengan 1 per sin kuadrat alfa karena sama-sama dibagi dengan sin kuadrat alfa, sehingga diperoleh ini 1. Dan cos kuadrat alfa per sin kuadrat alfa ini adalah kebalikan daripada identitas pembanding dari kotangan. Identitas kebalikan dari tangan. Identitas kebalikannya adalah kotangan. Nah, makanya dibuat seperti ini. Kotangan alfa sama dengan kosinus sin alfa, maka nilai cos kuadrat alfa per sin kuadrat alfa sama dengan kotangan kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa. Kenapa kosekan kuadrat alfa? Karena seper sin kuadrat alfa adalah kebalikan dari kosekan kuadrat alfa. Nah, itu adalah identitas Pythagoras yang ketiga. Nah, sekarang kita masuk pada pengaplikasian identitas trigonometri dasar. Nah, di sini disediakan sebuah soal di mana bentuk sederhana dari sin x kali kotangan x per kosekan x adalah. Nah, dengan bermodalkan identitas trigonometri dengan hubungan kebalikan, perbandingan, dan juga hubungan Pythagoras, maka kita akan bisa mencari bentuk sederhana dari bentuk berikut. Nah, kita tahu bahwa kotangan x merupakan identitas pembanding, di mana kotangan x itu sama dengan cos x per sin x. Maka kita substitusikan ke dalam persamaan. Kemudian nilai kosekan x merupakan identitas kebalikan dari sinus, maka nilainya adalah 1 per sin x. Maka kita bisa menyederhanakannya sehingga diperoleh sin x bagi sin x adalah cos x per 1 per sin x. Nah, nilai cos x per 1 sin x kita sederhanakan lagi. Ini kita lakukan perkalian silang, cos x kali sin x 1 per 1, maka hasilnya adalah cos x kali sin x sama dengan sin x kali cos x. Nah, berikutnya ini bentuk sederhana dari sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x per tangen kuadrat x dikurang sekan kuadrat x adalah, nah, kita ingat rumus dari identitas Pythagoras, dimana diperoleh tadi bahwa sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x itu adalah sama dengan 1. Kemudian sin kuadrat x dikurang 1 sama dengan cos kuadrat x. Artinya kita jika mencari nilai cos kuadrat x, maka menggunakan sin kuadrat x dikurang 1.
Nah, karena nilai identitas Pythagoras sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X adalah 1, maka kita tulis 1. Kemudian tangen kuadrat X adalah identitas pembanding, di mana nilai tangen kuadrat X itu sama dengan sin kuadrat X per cos kuadrat X. Kita kurangi dengan identitas kebalikan dari secant kuadrat X, yaitu sama dengan 1 per cos kuadrat X. Nah, kita sederhanakan bentuknya dan melakukan perkalian. Sehingga diperoleh 1 per sin kuadrat X dikurang X dikurang kosinus kuadrat X. Maka diperoleh 1 per min cos kuadrat X per cos kuadrat X. Dari mana dapat min cos kuadrat X? Diperoleh dari turunan dari cos kuadrat X sama dengan sin kuadrat X dikurang 1. Karena di sini ada nilai negatif, maka kita peroleh min cos kuadrat X per cos kuadrat X. Maka ini kita peroleh 1 per min 1 atau sama dengan min 1. Contoh berikutnya, bentuk sin X kali kotangan X ditambah secant X dapat disederhanakan menjadi sin X kali cos X ditambah sin X ditambah 1 per cos X. Dari mana kita peroleh ini? Ini adalah kotangan X yang merupakan identitas pembanding, yang nilai pembanding kotangan X adalah cos X per sin X. Kemudian secant X adalah identitas kebalikan, di mana identitas kebalikan secant X adalah 1 per cos X. Kemudian ini kita kalikan ke dalam, sin X kali cos X per sin X, kemudian sin X kali 1 per cos X, maka diperoleh sin X kali cos X per sin X ditambah sin X per cos X. Ini kita sederhanakan, sin X bagi sin X menjadi 1, sehingga diperoleh cos X ditambah tangen X. Di mana diperoleh tangen X? Nah, tangen X seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa merupakan identitas pembanding, di mana tangen X itu sama dengan sin X per cos X, maka ditulis di sini tangen X. Maka yang bentuk sederhana dari sin X kali kotangan X ditambah secant X adalah cos X ditambah tangen X. Contoh berikutnya adalah bentuk sederhana dari cos X per 1 dikurang sin X ditambah cos X per 1 ditambah sin X adalah, nah, kita perhatikan, kita lakukan perkalian silang, di mana cos X dikali 1 ditambah sin X dan cos X dikali 1 dikurang sin X per dikalikan, penyebutnya dikalikan menjadi 1 dikurang sin X dikali dengan 1 ditambah sin X. Maka kita peroleh kosinus X. Ini kita lakukan perkalian ke dalam, kosinus X kali 1 sama dengan kosinus X. Kemudian kosinus X dikali dengan sin X, diperoleh sin X kali cos X. Kemudian ditambah dengan cos X dikali 1 tetap cos X. Kemudian kosinus X dikali min sin X, diperoleh min sin X kali cos X. Per ini kita lakukan, ingat, A apabila kita kalikan A dikurang B dikali A tambah B, maka hasilnya sama dengan A dikurang B. Maka apabila kita mengalikan 1 kali 1 ditambah 1 dikali sin X, kemudian min sin X kali 1 dan min sin X kali sin X, maka diperoleh 1 dikurang sin kuadrat X. Kemudian kita sederhanakan lagi, kita satukan variabel yang sama, maka diperoleh cos X ditambah cos X adalah 2 cos X, kemudian sin positif sin cos X dikurang dengan sin X kali cos X sama dengan 0, maka hasilnya adalah 1.
0, maka yang tersisa adalah 2 kosinus X. Kemudian 1 dikurang sin kuadrat X merupakan identitas Pythagoras dari kosinus kuadrat X. Maka kosinus kuadrat X ini kita kuadratkan atau kita kalikan cos X kali cos X, maka kita peroleh cos X bagi cos X adalah 1, maka hasilnya adalah 2 per cos X. Maka bentuk sederhana dari cos X ditambah 1 dikurang sin X ditambah cos X per 1 ditambah sin X adalah 2 per cos X. Nah, demikian penjelasan pembelajaran kita terkait materi identitas trigonometri pada pertemuan kali ini. Semoga materi yang telah dipaparkan dapat bermanfaat dan dapat diterima dengan baik, sehingga dapat menjadi bekal untuk adik-adik mengimplementasikan trigonometri baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam melakukan pemecahan-pemecahan masalah pada soal-soal yang diberikan oleh guru. Demikian, semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih.